Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Syaifullah dengan NIM 223328. Mahasiswa dari Universitas Primagraha Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5 RA16. Nah, tugas saya di sini membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dari dosen saya yaitu Bapak Ade Faisal, UPTUI SEMM. Baik, langsung saja kita berlama-lama ya. Jadi, apa sih itu manajemen pemasaran? Jadi, manajemen pemasaran ini adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan juga mengendalikan aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, seperti meningkatkan penjualan, memperluas pasar, atau membangun citra merek. Nah, ini juga mencakup analisis pasar, penentuan target pasar, pengembangan strategi pemasaran, dan evaluasi hasil untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien. Itu seperti apa konsep inti pemasaran itu. Jadi konsep inti pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dimana individu, kelompok, atau organisasi mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan, yang melalui serangkaian penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan individu, kelompok, atau organisasi. Jadi dasar pemikiran pemasaran ini berawal dari kebutuhan, keinginan, permintaan, dan juga harapan manusia serta bagaimana memenuhinya gitu. Jadi manusia ini membutuhkan makanan, udara, air, pakaian, dan juga tempat tinggal untuk bisa tetap bertahan hidup. Lebih dari itu, manusia menginginkan sesuatu yang bersifat sekunder dan tersier seperti rekreasi pendidikan, kecantikan, dan aneka jasa lainnya. Jadi manusia untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya memenuhinya dengan menggunakan produk yang sesuai. Jadi produk yang sesuai ini adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi dan memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan manusia, yang dimana produk atau penawaran ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu produk berupa barang yang nyata, terus yang kedua produk berupa jasa, yang ketiga yaitu produk dalam bentuk ide ataupun gagasan. Jadi seperti dalam contohnya sebuah toko kelontong menyediakan barang berupa kebutuhan sehari-hari. Jadi produk ini berupa barang yang nyata gitu, seperti tadi produk barang gitu, seperti beras, minyak, susu, bumbu dapur, dan lain sebagainya. Selain itu juga toko tersebut juga memberikan pelayanan khusus. Nah, ini termasuk juga produk berupa jasa atau barang tidak nyata gitu. Nah, terus selanjutnya itu berupa layanan pesan antar untuk jumlah dan jarak tertentu. Nah, tujuan dari toko kelontong ini tersebut memberikan layanan khusus agar konsumen dan pelanggan mereka senang gitu berbelanja di tokonya, dan juga mereka tidak perlu repot-repot harus keluar, jadi hemat waktu dan tenaga. Ini juga termasuk produk ide ataupun gagasan. Baik, selanjutnya yaitu adalah dalam manajemen pemasaran, orientasi perusahaan terhadap pasar ini seperti apa. Jadi dalam manajemen pemasaran, orientasi perusahaan terhadap pasar ini mengacu pada pendekatan dan fokus perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar serta pelanggannya. Jadi ada beberapa jenis orientasi perusahaan terhadap pasar ini yang terdiri dari orientasi produksi. Jadi orientasi produksi ini berfokus utama pada efisiensi produk dan distribusi. Terus karakteristik orientasi produksi ini, perusahaan percaya bahwa produk dan dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan akan diminati oleh pelanggan. Nah, di sini itu cocok pasar dengan permintaan tinggi atau persaingan harga ketat gitu. Terus yang kedua yaitu orientasi produk. Jadi orientasi produk ini berfokus utamanya kepada kualitas dan inovasi produk. Adapun karakteristiknya, perusahaan ini berasumsi bahwa pelanggan akan memilih produk dengan kualitas terbaik atau fitur terbaru. Ini juga cocok untuk industri yang sangat kompetitif dalam inovasi produk seperti teknologi gitu. Terus yang ketiga yaitu orientasi penjualan. Orientasi penjualan ini fokus utamanya kepada penjualan dan promosi agresif seperti itu. Terus adapun karakteristik dari perusahaan ini berusaha untuk memaksimalkan penjualan melalui kampanye pemasaran yang masif tanpa terlalu fokus pada kebutuhan pelanggan.
Nah, di perusahaan ini cocok untuk produk dengan siklus hidup pendek atau dalam kondisi pasar yang jenuh gitu. Terus yang keempat adalah orientasi pasar. Jadi fokus utama orientasi pasar ini yaitu kebutuhan dan keinginan pelanggan. Adapun karakteristik perusahaan, orientasi pasar ini, semua keputusan bisnis dibuat berdasarkan pemahaman mendalam tentang pasar dan juga pelanggan gitu. Dan ini juga cocok untuk perusahaan yang ingin membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan juga menciptakan nilai lebih besar daripada pesaing gitu. Ini cocok untuk pendekatan penelitian mendalam tentang pelanggan dan tren pasar gitu. Jadi adaptasi produk harga atau strategi pemasaran ini berdasarkan kebutuhan pelanggan gitu. Terus yang kelima yaitu orientasi masyarakat. Jadi fokus utama daripada orientasi masyarakat ini keseimbangan antara keuntungan perusahaan, jadi keuntungan perusahaan, kepuasan pelanggan dan tanggung jawab sosial gitu. Terus adapun karakteristik perusahaan yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari produk atau layanannya. Ini juga cocok untuk perusahaan yang ingin membangun citra merek positif dan relevan dalam konteks keberlanjutan. Jadi orientasi perusahaan ini terhadap pasar mencerminkan bagaimana perusahaan memprioritaskan strategi mereka, baik itu fokus pada efisiensi produk, pelanggan ataupun tanggung jawab sosial. Nah, dalam era modern seperti sekarang ini, orientasi pasar dan orientasi masyarakat ini menjadi semakin penting ya, karena pelanggan ini cenderung memilih perusahaan yang responsif terhadap kebutuhan mereka sekaligus peduli pada dampak sosial dan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah peran dan tugas manajer perusahaan. Jadi di sini peran utama manajer perusahaan adalah untuk mengelola strategi pemasaran yang mendukung tujuan bisnis perusahaan dengan memahami pasar dan kebutuhan pelanggan tersebut. Nah, untuk tugas manajer pemasaran ini mencakup berbagai tanggung jawab strategis dan operasional untuk memastikan keberhasilan pemasaran produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya yaitu proses perencanaan dan perencanaan strategi. Proses perencanaan dan perencanaan strategi adalah serangkaian langkah yang dimana sistematis yang dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi, merumuskan strategi untuk mencapainya, dan mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, proses ini melibatkan analisis mendalam, mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya. Jadi ada beberapa poin ya untuk perencanaan, yaitu menentukan visi, misi, tujuan. Nah, visi ini gambaran idealnya jangka panjang yang ingin dicapai organisasi. Untuk misi, pernyataan tentang tujuan dasar organisasi dan bagaimana mereka melayani stakeholder gitu. Tujuannya itu untuk sasaran spesifik yang lebih terstruktur dan waktu pencapaiannya lebih jelas itu. Yang kedua yaitu analisis situasi. Analisis situasi ini menggunakan alat seperti SWOT. Ini untuk memahami kondisi internal dan juga eksternal organisasi. Untuk mengevaluasi tren pasar, lingkungan ekonomi, dan juga persaingan gitu. Yang ketiga yaitu pengembangan rencana. Pengembangan rencana ini yang pertama yaitu untuk menyusun rencana jangka pendek, terus menengah dan panjang. Terus poin selanjutnya itu memilih alternatif tindakan terbaik berdasarkan analisis sebelumnya gitu. Terus yang kelima adalah pengalokasian sumber daya. Kita menentukan kebutuhan sumber daya seperti anggaran SDM dan juga anggaran teknologi. Terus untuk mengalokasikan sumber daya ini sesuai dengan prioritas tujuan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan strategi. Jadi perencanaan strategi ini adalah bagian di mana khusus dari perusahaan yang fokus pada langkah jangka panjang dan keputusan strategi yang memiliki dampak signifikan terhadap organisasi. Jadi tahapan utamanya adalah untuk penilaian lingkungan. Jadi penilaian lingkungan ini menganalisis faktor eksternal yang memengaruhi organisasi seperti pestle analisis gitu, dan juga diidentifikasi peluang dan ancaman dalam pasar atau industri tersebut.
Terus selanjutnya yaitu identifikasi isu strategi. Untuk mengidentifikasi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu untuk menilai positif kompetitif organisasi di pasar tersebut gitu. Ya, terus yang selanjutnya itu poin ketiga. Jadi perumusan strategi. Perumusan strategi ini menentukan strategi utama seperti membedakan produk atau jasa gitu. Terus cost leadership dan atau memimpin pasar melalui biaya rendah. Ada juga fokus strategi. Jadi fokus strategi ini fokus pada segmen pasar tertentu gitu. Untuk mengembangkan rencana aksi strategi yang mendukung strategi utama. Terus yang keempat yaitu implementasi strategi. Jadi untuk membuat kebijakan dan prosedur untuk mengintegrasikan strategi ke dalam aktivitas operasional. Mengkomunikasikan strategi kepada tim dan juga memastikan semua pihak memahami peran mereka masing-masing. Yang kelima adalah evaluasi dan pengendalian. Nah, di sini adalah untuk memantau atau pelaksanaan strategi dan mengukur kinerja terhadap tujuan yang ditetapkan. Nah, untuk melakukan evaluasi dan pengendalian ini untuk melakukan revisi strategi jika diperlukan berdasarkan umpan balik dan perubahan lingkungan gitu. Jadi perbedaan utama proses perencanaan strategi ini mencakup semua aspek organisasi. Jadi perencanaan strategi ini lebih spesifik fokus kepada langkah-langkah besar untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi keduanya ini saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi keberhasilan di organisasi dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Itu. Jadi selanjutnya adalah sistem informasi dan riset pemasaran. Jadi menurut Philip Kotler, sistem informasi ini pemasaran terdiri atas peralatan, prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan juga membagikan apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi yang akurat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Jadi dari definisi tersebut di atas ya, di situ ya kita dapat simpulkan bahwa informasi yang tepat dan akurat ini merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi manajemen perusahaan. Nah, khususnya manajemen pemasaran ini dalam meraih peluang pasar. Jika didefinisikan dalam arti yang luas itu, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui pengelolaan pendistribusian promosi dan juga penentuan harga barang jasa gitu. Jadi sistem informasi pemasaran ini selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Manajemen pemasaran ini akan sulit gitu meraih peluang pasar apabila informasi pemasaran yang tidak benar dan tidak cukup gitu. Maksudnya informasi pemasaran yang benar tidak cukup gitu maksudnya gitu. Jadi terus ada riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan juga menginterpretasikan data untuk membantu pengambilan keputusan pemasaran. Nah, dalam kata lain, riset pemasaran adalah mata. Jadi para pemasar melalui riset mereka bila melihat perilaku konsumen, siapa target pasar mereka, terus apa kebutuhan, keinginan, perilaku pembelian mereka, terus tren apa, bagaimana tren industri berkembang, terus apa faktor-faktor yang mengambil permintaan tersebut, terus efektivitas strategi apakah yang menjadi kampanye pemasaran yang ditetapkan efektif gitu, apa saja dan kekurangan dan kelemahannya. Jadi pernyataan tersebut riset pemasaran adalah mata ya bagi para pemasar, berarti bahwa riset pemasaran tersebut memberikan wawasan gitu dan juga informasi yang sangat diperlukan untuk memahami pasar, pelanggan dan juga dinamika bisnis. Sama seperti mata yang memungkinkan seseorang melihat gitu, memahami lingkungannya. Nah,
Di riset pemasaran ini membantu pemasar melihat gitu peluang apa dan tantangan dan tren yang memungkinkan tidak terlihat tanpa data dan analisis gitu. Jadi riset pemasaran ini adalah alat penting bagi bisnis untuk memahami pasar dan konsumen. Jadi tadi pertanyaan tersebut, jadi riset pemasaran adalah alat penting gitu ya bagi bisnis untuk memahami pasar dan konsumen. Jadi ada penjelasan secara rinci terkait poin-poin tersebut. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Jadi riset pemasaran ini memungkinkan perusahaan untuk memahami siapa target pasar mereka dan menggali detail seperti kebutuhan, keinginan, serta perilaku pembelian. Tadi ada pertanyaan siapa target pasar mereka. Jadi kita identifikasi dulu segmen pasar yang relevan dengan produk atau layanan gitu. Nah, seperti contoh, kita di perusahaan domestik memungkinkan menargetkan perempuan gitu, usianya sekitaran 18-35 tahun yang peduli dengan kecantikan alami gitu. Terus kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan mereka ini membantu untuk mengetahui. Jadi riset pemasaran ini membantu untuk mengetahui kebutuhan dasar konsumen seperti apa gitu. Jadi seperti contohnya kebutuhan akan makanan sehat gitu dan cepat saji di kalangan pekerja kantoran gitu. Terus apa keinginan mereka. Jadi kita menggali preferensi konsumen terhadap produk yang dapat meningkatkan kenyamanan atau gaya hidup. Contohnya mereka berkeinginan untuk memiliki gadget terbaru dengan fitur inovatif gitu, seperti itu. Terus apa perilaku pembelian mereka gitu. Jadi kita mengetahui kapan, bagaimana, dan di mana konsumen itu membeli gitu. Contohnya banyak itu konsumen muda membeli secara online melalui aplikasi e-commerce gitu. Terus adapun tren pasar seperti riset pemasaran juga membantu bisnis memantau bagaimana tren industri ini berkembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini gitu. Nah, bagaimana tren industri berkembang. Jadi tren ini itu seperti tren teknologi, gaya hidup, ataupun regulasi yang mengaruhi pasar. Seperti contohnya tren ramah lingkungan gitu memicu peningkatan permintaan produk yang berkelanjutan seperti sedotan bambu gitu atau kendaraan listrik gitu, seperti sekarang yang sepeda listrik gitu. Jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu, jadi permintaan yang pertama itu sosial, ekonomi, teknologi, ataupun permintaan budaya gitu. Jadi contoh daripada permintaan sosial ini meningkatkan meningkatnya kesadaran gitu akan kesehatan mempengaruhi permintaan makanan organik. Terus permintaan bersifat ekonomi. Jadi resesi ekonomi ini dapat mengurangi daya beli gitu dan meningkatkan permintaan produk yang murah. Terus adapun efektivitas strategi. Melalui riset pemasaran ini, perusahaan dapat mengevaluasi keberhasilan strategi pemasaran dan juga mengidentifikasi area untuk pembelian. Nah, apakah kampanye pemasaran yang diterapkan ini efektif itu? Jadi riset pemasaran ini mengukur gitu apakah kampanye ini berhasil mencapai tujuan seperti peningkatan penjualan atau kesadaran merek gitu. Jadi contohnya kita survei gitu pelanggan untuk menilai dampak kampanye media sosial ini terhadap keputusan pembelian mereka. Terus apa saja kekurangan dan kelemahannya. Jadi riset pemasaran ini membantu menemukan aspek strategi yang kurang efektif, seperti contoh dalam iklan ya, iklan digital mungkin tidak menarik perhatian karena pesan yang kurang relevan dengan target audiens gitu. Jadi dari semua ini pentingnya juga riset pemasaran untuk bisnis. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik gitu. Jadi dari data riset pemasaran ini memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan strategi. Terus selanjutnya itu mengurangi risiko. Jadi riset pemasaran ini juga membantu mengidentifikasi potensi masalah yang sebelumnya meluncurkan produk atau kampanye gitu. Terus meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan kita memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, jadi perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih relevan gitu. Selanjutnya menjaga daya saing. Adapun dengan memantau tren pasar dan strategi kompetitor gitu, perusahaan dapat tetap kompetitif di pasar tersebut. Contoh analoginya
tanpa ada riset pemasaran seperti tantangan nantinya seperti tanpa riset pemasaran seperti berjalan di jalan yang gelap tanpa mengetahui arahnya, hanya menebak-nebak langkah yang diambil. Dengan riset pemasaran ini, pemasaran memiliki peta dan mampu untuk memahami arah perjalanan sehingga bisa membuat keputusan yang lebih akurat gitu. Jadi saya ambil kesimpulan daripada sistem informasi dan riset pemasaran ini adalah bagi pemasar membantu mereka memahami konsumen, memantau ataupun perubahan pasar dan juga mengevaluasi strategi pemasaran dengan menggunakan data riset pemasaran ini. Jadi bisnis dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan juga mencapai hasil yang optimal gitu. Selanjutnya yaitu ada lingkungan pemasaran. Jadi lingkungan pemasaran ini adalah lingkungan di mana perusahaan yang terdiri dari berbagai pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang juga mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran. Lingkungan pemasaran ini memiliki peran penting dalam pembuatan keputusan dan menentukan kesuksesan pemasaran sebuah bisnis. Jadi lingkungan pemasaran ini sangat mempengaruhi gitu, karena perusahaan karena lingkungannya pemasaran sangat menentukan berhasil atau tidaknya gitu barang dan jasanya yang diproduksi. Nah, oleh sebuah perusahaan dapat diterima oleh konsumen dan perusahaan tersebut dapat juga mencapai tujuan yang ditetapkan. Lingkungan pemasaran ini senantiasa juga berubah dan serba tidak pasti gitu, dan juga lingkungan pemasaran juga bisa memberikan peluang dan ancaman. Jadi peluang ini dapat ditemukan hampir di mana saja. Salah satu cara untuk mengidentifikasi peluang yang ada adalah untuk mengikuti tren baru dan juga perubahan dari lingkungan. Jadi peluang ini dapat ditemukan dalam diskusi dengan pelanggan melalui membaca majalah dan surat kabar dan memeriksa literatur perdagangan tersebut. Jadi peluang ini harus dinilai itu sebagai keinginan dan kemungkinan keberhasilan mereka. Peluang yang sangat diinginkan adalah yaitu yang paling mungkin menghasilkan keuntungan atau membuat beberapa kontribusi terhadap tujuan organisasi. Jadi kemungkinan keberhasilan ini didasarkan pada kemampuan organisasi. Jadi kemampuan organisasi ini kemampuan pesaing dan sifat perubahan pasar. Terus ancaman mengidentifikasi situasi yang dapat dipengaruhi oleh tindakan pemasar yang tidak dapat dipengaruhi. Dengan situasi yang dapat dipengaruhi ini, seperti masuknya pesaing utama ke wilayah masalah, dapat diminimalkan gitu, atau bahkan berubah menjadi peluang jika waktu yang cukup tersedia gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah pasar konsumen dan perilaku pembelian. Jadi pasar konsumen dan perilaku pembelian adalah elemen penting ya dalam memahami cara konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan tersebut. Jadi ada beberapa penjelasan daripada pasar konsumen ini yang terdiri pada pasar konsumen ini terdiri dari individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Pasar ini mencakup berbagai jenis pembeli yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan juga perilaku yang beragam gitu. Adapun karakteristik pasar konsumen. Yang pertama yaitu volume besar. Jadi pasar konsumen ini mencakup jumlah konsumen yang sangat besar gitu di berbagai lokasi geografis. Volume besar ini dalam pasar konsumen mengacu pada jumlah konsumen yang sangat banyak di berbagai wilayah geografis. Pasar konsumen mencakup individu dan juga rumah tangga di seluruh dunia yang membeli produk atau layanan untuk kebutuhan dan juga pribadi mereka sendiri gitu. Jadi dalam skala besar ini disebabkan oleh sifat pasar konsumen yang bersifat universal, mencakup hampir semua orang gitu. Adapun contohnya pasar untuk produk makanan, pakaian, atau juga elektronik. Terus selanjutnya itu keadaan di pasar jadi dari berbagai segmen dengan preferensi yang berbeda-beda.
berbagai segmen pasar gitu. Jadi pasar konsumen ini tidak homogen gitu. Jadi setiap individu gitu memiliki karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan faktor seperti demografi, psikologi, psikografis gitu, geografis dan juga perilaku. Jadi contoh beberapa konsumen itu memiliki produk premium, jadi sementara yang lain mencari harga murah gitu. Tujuan konsumsi, jadi tujuan konsumsi ini berupa barang atau jasa ya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga mereka gitu. Jadi contohnya itu membeli mobil gitu ya, untuk dipergunakan untuk keluarga, bukan untuk bisnis gitu. Terus yang keempat, yang terakhir itu pengaruh emosi dan psikologi. Jadi pembelian ini seringkali dipengaruhi oleh faktor emosional gitu, seperti rasa puas, gengsi atau keinginan untuk mengikuti tren gitu. Terus perilaku pembelian. Jadi perilaku pembelian konsumen ini mengacu pada proses yang dilakukan konsumen saat mereka memilih gitu, membeli, juga mengajukan atau mengevaluasi produk dalam layanan. Ini juga mencakup semua faktor internal juga eksternal yang mempengaruhi keputusan pembelian. Di sini ada tahapan perilaku pembelian konsumen. Yang pertama itu pengakuan kebutuhan. Jadi konsumen ini menyadari ya adanya kebutuhan atau masalah gitu, masalah yang perlu diselesaikan, seperti contohnya rasa lapar gitu, dan dia harus memutuskan membeli makanan gitu. Terus adanya pencarian informasi. Jadi konsumen ini mencari informasi tentang solusi yang tersedia, baik melalui pengalaman pribadi, ulasan online ataupun rekomendasi teman gitu. Contohnya seperti mencari ulasan tentang smartphone yang sebelumnya membeli gitu. Terus yang poin selanjutnya itu evaluasi alternatif. Jadi konsumen membandingkan gitu produk berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, fitur, dan juga merek. Jadi contohnya seperti memilih antara berapa gitu merek smartphone, handphone gitu dengan fitur serupa gitu. Jadi terus selanjutnya keputusan pembelian. Konsumen memutuskan produk mana nih yang akan dibeli gitu, dan dari mana dia membelinya gitu. Jadi contohnya memilih untuk membeli pakaian dari toko itu tentu ya karena adanya diskon gitu. Terus yang terakhir itu perilaku pasca pembelian ya. Jadi konsumen mengevaluasi apakah pembelian mereka memuaskan gitu atau tidak, yang dapat mengaruhi loyalitas di masa yang akan datang gitu. Contohnya memberikan ulasan positif gitu, seperti gitu setelah mereka puas gitu dengan pelayanan toko online mereka gitu. Jadi faktor ini yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen gitu. Faktor budaya, terus faktor budaya ini nilai kepercayaan dan juga tradisi budaya ini mempengaruhi gitu ya preferensi konsumen gitu. Contohnya konsumen di Asia ini cenderung menghargai gitu produk yang berkaitan dengan kehormatan keluarga. Terus faktor sosial gitu ya. Jadi faktor sosial ini faktor kelompok preferensi keluarga dan status sosial gitu, memainkan peran penting. Jadi contohnya misalkan anak muda gitu membeli sneakers tertentu karena dipakai oleh influencer gitu. Jadi terus selanjutnya itu faktor pribadi. Jadi faktor pribadi ini meliputi usia, pekerjaan, gaya hidup, dan juga pendapatan juga mempengaruhi keputusan pembelian gitu. Adapun contohnya yaitu konsumen yang lebih tua gitu cenderung membeli produk kesehatan gitu, seperti itu. Terus ada juga faktor psikologi. Di sini faktor psikologi ini meliputi motivasi, preferensi, juga keyakinan dan juga sikap mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi contoh konsumen ini yang peduli dengan lingkungan lebih cenderung gitu membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi jenis perilaku pembelian konsumen ini pembelian yang kompleks gitu. Jadi untuk beberapa hal yang memerlukan banyak pertimbangan gitu, seperti membeli rumah gitu atau mobil gitu. Terus pembelian kebiasaan ya. Di sini produk yang sering dibeli tanpa banyak pertimbangan itu contohnya membeli sabun,
gitu, sabun mandi gitu ya, atau pasta gigi, itu merupakan contoh kebutuhan gitu. Contoh apa sih namanya, eh, produk yang tidak banyak pertimbangan gitu. Terus ada lagi pembelian impulsif. Pembelian impulsif ini dilakukan tanpa adanya perencanaan. Ini seringkali dipicu gitu oleh promosi. Seperti contohnya membeli permen gitu di dekat kasir gitu. Terus pembelian selanjutnya itu pembelian loyal. Jadi pembelian loyal ini dilakukan karena kesetiaan terhadap merek tertentu. Contohnya selalu membeli kopi dari merek yang sama gitu. Seperti itu. Jadi konsumen terdiri apa ya? Jadi bisa kita ambil ya benang merahnya gitu. Bisa ambil kesimpulan daripada pasar konsumen dan juga perilaku pembelian ini. Jadi pasar konsumen ini terdiri dari individu atau keluarga yang membeli untuk konsumsi pribadi, sementara perilaku pembelian ini mencerminkan cara mereka gitu untuk keputusan, untuk membuat keputusan gitu. Juga memahami pasar konsumen dan perilaku pembelian membantu perusahaan menargetkan yaitu audiens dengan lebih baik melalui produk, promosi dan juga pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Seperti itu. Selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.